Pemerintah mengambil 3 tindakan terkait kontroversi Al Zaitun, yakni pidana, administrasi, dan tertib sosial serta keamanan. Lalu bagaimana dengan nasib para santri dan santriwati yang menimba ilmu di sana? Sudah bergabung dari luar studio pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfa. Pak Jejen, selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Reno. Baik, Pak Jejen, kalau tadi kita mendengar statement Menko Polhukam Mahfud MD tidak akan menutup Ponpes Al Zaitun, begitu ya. Menurut Anda sikap ini sudah cukup untuk menyelesaikan polemik yang terjadi atau sebenarnya tutup saja sebenarnya Ponpes ini? Ya, saya kira Pak Mahfud terlalu dini ya menyatakan tidak akan menutup pesantren karena proses investigasi, monitoring, evaluasi sedang berjalan. Kalau kita melihat video-video yang viral terkait pernyataan dan praktek keagamaan di Al-Zaitun, itu bisa sebuah kesalahan sebuah praktek keagamaan yang bisa dikatakan anti mainstream ya, atau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dari sisi kurikulum pasti itu merupakan syarat bagi sebuah madrasah atau pesantren bisa dilaksanakan. Apalagi kita tahu bahwa pesantren ini memperoleh dana bantuan operasional madrasah atau BOS dari pemerintah. Oke, berarti sebaiknya menurut Anda ditutup atau tidak Ponpes ini, Pak Jejen? Sangat tergantung kepada apakah Al-Zaitun di dalam kurikulum tertulis maupun tidak tertulisnya, muatan lokalnya, praktik-praktik keagamaannya itu bertentangan dengan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama atau tidak. Tapi kalau melihat video yang viral, praktik-praktik keagamaannya yang dinilai beberapa kalangan ini sudah menyimpang, menurut Anda? Ya, kalau melihat apa yang ada di video-video viral terkait misalnya khotib, ya, Al-Quran bukan kalam Allah, kemudian tentang haji, kemudian pernyataan tentang komunis, saya kira ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi pimpinan pesantren atau pimpinan madrasah. Sehingga kita tunggu proses investigasi dari Majelis Ulama dari Jawa Barat maupun pusat. Oke, Pak Jejen, kalau memang nanti ya pada resminya nanti terbukti menyimpang, diakui oleh pemerintah ada penyimpangan di situ. Apa yang harus pemerintah lakukan, khususnya bagi para santri dan santriwati yang sudah terlanjur terdoktrin ajaran di Al-Zaitun selama ini? Ya, mekanismenya pemerintah menjamin bahwa sekolah, madrasah, pesantren di seluruh Indonesia untuk bisa menerima kepindahan santri-santri tersebut. Ya, jadi ada jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah atau kita dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi santri-santri untuk mendapatkan pendidikan yang tidak menyimpang atau sesat. Pak, memberikan jaminan saja atau juga turut mencarikan tempat belajar yang baru Pak nantinya bagi para santri? Kalau tempat di mana mereka akan belajar, apakah di pesantren lagi, di madrasah atau di sekolah, itu sangat merupakan otoritas dari para orang tua. Oke. Berarti negara fungsinya di sini hanya untuk menjamin ya, supaya tidak ada penolakan dari berbagai kalangan, begitu maksud Anda? Ya, jadi pemerintah punya tanggung jawab moral untuk meyakinkan semua institusi pendidikan Islam maupun non umum negeri untuk bisa menerima santri-santri yang berasal dari Al-Zaitun karena misalnya keputusannya menutup. Oke, Pak Jejen, ini kan kalau kita melihat video-video yang viral, ada indikasi kuat bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun ini kan ada dugaan kuat lah menyimpang begitu ya. Nah, untuk upaya menyelesaikan atau istilahnya dalam tanda kutip deradikalisasi atau menjernihkan lagi lah supaya para santri-santriwati ini beribadah atau berkegiatan keagamaan sesuai dengan pakemnya, ini bagaimana mengembalikan? Kan tentu susah di situ. Ya, di sini saya tidak sependapat dengan Pak Mahfud MD ya, yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan itu relevansinya dengan pimpinan. Karena secara teoretik, apa yang diyakini oleh pimpinan itu akan diikuti oleh
tidak saja santri tetapi juga oleh para asatid di sana. Jadi itu akan menjadi budaya, akan menjadi habituasi di pesantren tersebut. Jadi tidak bisa memisahkan antara keyakinan atau apa yang dilakukan oleh pimpinan dengan asatid dan santri-santrinya. Oke. Kemudian berarti apakah negara harus membiarkan begitu saja, Pak Jajen, dibiarkan dengan doktrin-doktrin yang selama ini mereka terima di Al Zaitun, atau harus ada langkah lain yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, tidak bisa berdiam diri. Saya kira evaluasi harus dilakukan karena pendidikan madrasah atau pesantren itu sifatnya dia voluntary. Jadi instrumennya wajib. Kenapa wajib? Pendidikan dasar dan menengah itu merupakan kewajiban bagi anak usia sekolah. Karena itu pesantren Az-Zaitun menerima dana dari pemerintah, maka konsekuensinya Az-Zaitun tidak boleh menerapkan keyakinan atau mazhab yang dia yakini, tidak mengikuti mazhab atau keyakinan pemerintah atau negara secara umum. Oke, karena ada dana pemerintah di situ, sebaiknya ya harus ada upaya juga ya dari pemerintah dalam hal ini, dalam waktu ini, untuk segera menjernihkan dalam tanda kutip situasi di dalam Ponpes Al Zaitun. Terima kasih pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajen Musfa, sudah bergabung bersama kami di Top News malam hari ini.